kedua adalah jaringan. Itu untuk penginjilan. Ini yang saya mau cari. Itu 2004. Saudara, 2006. Ya, 2006. Facebook itu baru dikenal oleh Amerika. 2006. Saya sering ke Silicon Valley. Saya ini kalau ke Silicon Valley itu paling suka. Saya bisa berhari-hari di situ, pulang pergi. Kenapa? Silicon Valley itu sebuah kota. Itu lembah San Jose namanya, di California. Itu perjalanan dari San Francisco ke selatan, ke arah Los Angeles. Itu paling cuma 1 jam, kan antara 60 sampai 70 mile. Oke, nggak jauh. Nah, kalau saudara ke situ, itu kesukaan saya adalah dari jauh itu sudah kelihatan. Ya, papan nama pakai lampu gede-gede. Ada Microsoft, ada Apple, macam-macam. Pokoknya semua perusahaan IT dunia itu pusatnya di Silicon Valley. Saya punya koleksi kalender mereka yang tahun 2007. Oke, itu saya punya. Nah, di 2007 sampai 2007 ya. Itu karena di kalender itu langsung foto udara peta Silicon Valley. Nah, dari kalender itu kita bisa lihat yang Apple di mana, Microsoft di mana, yang saya tuh nggak bisa apa nama perusahaan gede-gede itu kelihatan semua. Nah, di kalender 2007 yang buatan 2006 tentunya itu Facebook belum ada di situ. Kalender 2009 saya punya. Nah, karena dibuat tahun 2008 ke 2009, saudara, Facebook baru muncul di situ. Tapi 2009 sudah mendunia Facebook. Maka itu Mark Zuckerberg menjadi orang termuda yang terkaya di dunia. Hebat ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ini yang perlu kita tahu dalam hidup kita. Bahwa ketika Papa menjadikan kita, semua kita tahu betul ayatnya. Kejadian 1:26. Betul, kita semua tahu. Kalau saudara belum tahu, saudara belum Kristen, itu aja. Kalau belum tahu, buka cepat Alkitab, jangan lihat saya. Kejadian 1:26. Oke, cepat. Yang belum tahu saya akan lihat. Denny, kamu pinjam Alkitab saudaramu. Karena anak saya Denny ini masih muda dia. Baru jadi anak saya tanggal 16 Mei yang lalu. Ya, saya belum ngomong baptisan, belum ngomong soal Tuhan. Biarin dia tahu sendiri. Nah, Denny, pasti kamu belum tahu. Kamu sudah punya Alkitab di handphonemu. Keren. Kok Papa nggak tahu kamu punya Alkitab di situ? Hebat. Saudara, di dalam Kejadian 1:26 itu jelas sekali. Ketika firman itu disampaikan, ketika firman itu disampaikan, ada di situ. Loh, oh ya sudah, itu memang Alkitab sih, cuma nggak bisa dibaca kayaknya. Waktu itu manusia belum ada. Ini hebat. Waktu manusia baru direncanakan. Catat itu baik-baik. Kan baru rencana bukan? Papa itu sudah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Nah, ini yang luar biasa. Maka itu kalau saudara lihat dunia kuda, jangan pernah bingung, kok sama semua ya wajah kuda itu. Begitu pula dunia monyet, dunia harimau, dunia kucing, sama semua. Oke? Maka itu binatang nggak perlu ID, karena kita tahu. Tapi manusia itu luar biasa. Ada sesuatu yang hebat dalam diri manusia gara-gara ayat ini. Mari kita jadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Kemarin malam kok kita dengar Kowing ngomong sedikit lebih rendah, hampir sama seperti Tuhan. Luar biasa. Nah, terus nggak cuma itu. Nggak stop ayat 26. Supaya. Nah, kata supaya ini yang penting, saudara. Supaya apa? Awas kamu ngomong supaya bisa kawin. Awas. Supaya apa? Nah, itu. Sayang terjemahnya salah. Di dalam bahasa yang benar, saya pakai bahasa Inggris, ada dominion mandate. Jadi ada mandat untuk menaklukkan seluruh bumi ini. Nah, ini yang belum kita kerjakan. Kalau saya mau ngomong jujur, dan kita harus malu,
hampir 80% yang menggenapi dominion mandate itu justru bukan Kristen. Coba sebut nama. Kalau saudara saya sebut nama ini Steve Jobs, saudara mikir apa? Apple. Saudara tahu sekarang ini, karena saya sering ke Silicon Valley, Steve Jobs ini tahun keempat. Tahun 2007 yang lalu awal, dia divonis kanker pankreas yang sangat parah. Tapi orangnya semangat hidupnya tinggi, dia nggak mau mati itu. Bayangkan dalam kondisi kena kanker pankreas, masih bisa ciptakan iPad. Hebat sekali itu orang. Kita dengar nama Bill Gates misalnya. Bayangkan. Bertahun-tahun IBM dan Apple. Tahu ya? Ini dua perusahaan komputer yang paling sombong sedunia. Kalau saya lihat mereka, angkuh. Tapi hak mereka. Kenapa? Karena tidak ada perusahaan komputer selain mereka dua di dunia. Tapi mahalnya, bentuknya segajah-gajah gede-gede zaman itu. Nggak ada orang yang pernah mikir tetap muncul Bill Gates. Saudara tahu dia mahasiswa DO. Betul, padahal bukan OD, wali itu. DO. Mahasiswa DO. Jadi itu nggak lulus sarjana. Saudara bayangkan, sarjana aja nggak lulus. Tiba-tiba IBM dan Apple bertekuk lutut kepada anak DO ini. Waktu dia ciptakan Microsoft. IBM nggak bangkit sampai hari ini. Apple bangkitnya bertahun-tahun kemudian. Setelah Microsoft merajai dunia. Ketika Steve Jobs menemukan iPod. Itu Apple baru bangkit. Sebelumnya hancur. Setelah iPod jadi iPhone. Setelah iPhone jadi iPad. Saya nggak tahu saya dia menemukan apa lagi kalau dia belum mati. Saya bayangkan dalam diri seseorang. Sebut nama siapa lagi? Ada orang-orang hebat di dunia yang bukan Kristen menggenapi Kejadian 1:26. Adon sempat bingung waktu sampai tanya 2 kali kepada saya. Pak, betul Mark Zuckerberg? Iya, saya bilang. Karena ini orang luar biasa. Harusnya anak-anak Tuhan yang ada di posisi-posisi atas di dunia ini. Oh, amin. Nah, saudara anaknya siapa? Nah sudah, amin dong. Oke, saya ulangi lagi. Seharusnya anak-anak Tuhan lah yang ada di posisi-posisi atas dunia. Karena ayat ini cepat aja. Di bagian mana? Di bagian mana kita yang serupa dan segambar dengan Tuhan itu? Buka Kejadian 11 ayat 6. Kejadian 11 ayat 6 saya temukan tahun 93 bulan Mei. Saya nggak akan lupa hari itu. Ketika saya lagi merenung, saya lagi tanya. Ketika saya merenung, saudara dari dulu Tuhan libatkan saya karena kepercayaan Tuhan luar biasa untuk pelayanan anak remaja, anak muda, mahasiswa, dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan percayakan itu. Saya cari apa sih yang di dalam kami itu ada apa, Papa? Ayat ini muncul. Saudara, sampai saya berkata gini pada Papa dan Saudara, Papa, cukup. Kalau toh firmanmu itu cuma 1 ayat saja. Jadi nggak ada Alkitab setebal itu. Hanya Kejadian 11 ayat 6. Saya berkata, buat saya cukup. Ini dahsyat, saudara. Mulai dari kapan? Jangan baca sekarangnya dong. Saya nggak tanya itu, tahu saya sekarang itu. Mulai dari ya sekarangnya itu kapan? Waktu Papa ngomong ini sekarangnya itu kapan? Ayo, masa nggak tahu pasal itu tentang apa? Hanya apa? Nah, oke, dari mulai dari menara Babel didirikan. Dengar ini pernyataan hebat. Maka itu ketua-ketua pemuda gereja harus sadarkan kedahsyatan ayat ini. Mulai dari sekarang, yaitu mulai menara Babel didirikan. Apa saja, segala sesuatu yang rencanakan manusia, dijamin apa? Pasti terlaksana. Tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Saya itu melotot buat jaringan.